Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini, taklim kita bahas masalah kejadian yang kita alami hari ini, khususnya di Nagari Wakoh. Baina liktibari awal karihati wal halaki wal istidradi, antara ujian, bencana, ajab, dan istidrat. Tentunya kita pahami secara konteks ajaran kita Islam. Ke tajuk risalah saja, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil imani bi wasada ila azimi syariati wa as'adana bitibai afdali rusuli. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan kekuatan iman, memberikan petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti contoh Rasulnya yang paling mulia. Kita sama-sama bersaksi tidak ada Rabb selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan kita sama-sama juga bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan rahmat, keselamatan, barokah kepada kita semuanya yang sedang diuji dalam hal bencana ini. Dan bukan suatu ajab, mudah-mudahan Allah memberikan hanya sebagai ujian. Tidak lupa pula kita doakan keselamatan barokah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, zuriatnya, dan sahabatnya semuanya. Kita lafazkan dulu keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, talqin, zikir. Tentunya doa pula hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi paridho kakan tubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholli wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani disyafaatkan di Muhammad biiznillah waradhillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina Khususan Abaruhi Nur Muhammadin, khususan Ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Hodiri Al-Madi Khalifatul Rodin, wa khususan arwahi Juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin,
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaihi tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billahil azim. Alamun Allah ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa man syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada Rabb melainkan Engkau. Kepadamu saja saya bertawakal. Engkau Tuhan aras yang sangat agung. Kalau Engkau berkehendak maka akan terjadi. Jikalau tidak maka tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Saya mengetahui bahwa Allah terhadap segala sesuatu itu mampu. Dan ilmu Allah mencakup segala hal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan diriku dan kejelekan seluruh binatang. Engkau yang memegang ubun-ubunnya, sesungguhnya Rabbku di jalan yang lurus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja kita ke risalah. Amma ba'du. Dalam kondisi kekinian, yang paling penting kita tidak mudah menghakimi suatu kejadian. Ya, jangan dihakimi kejadian itu. Seperti yang terjadi bencana alam, banjir bandang sebagai ajab. Arif kita. Jangan dihakimi sebagai azab. Kenapa? Sebabnya gini, Allah itu lebih mengutamakan rahmatnya daripada azabnya, betul kan? Nah, itu poin etikat kita. Jadi kita jangan menjustifikasi kepada kejadian bencana dulu. Artinya bencana itu menguntungkan, Pak. Pasti ada hikmah. Lihat aja. Nah, jadi kan berat, Pak, kalau ada bencana kita alhamdulillah. Berat ya. Orang tasawuf yang mengerti rohani jangan sekali-kali menghakimi ya dulu. Itu poinnya ya. Karena kita ada Allah ya. Nggak mungkin Allah memberikan itu kalau tidak ada hukum sebab akibat. Poin tuh ya. Jadi berbagai peristiwa bencana harus dimaknai sebagai bukan aja apa aja ujian lah. Itu dulu. Karena itu sebagai ketentuan alam. Sunatullah tuh. Ya, ketentuan alam ya. Sesuatu sehat harus sakit dulu kan? Ya. Betul kan? Nah, jadi ingin membersihkan disikat dulu yang kotor kan? Sunatullah nggak Pak? Hukum asbab. Jadi pola berpikir kita ke situ dulu kondisi sekarang. Ya. Itu ketentuan alam. Bisa disebut sunatullah ya. Jadi kita tidak boleh menganggap ajab, tidak boleh menganggap istidraj sebagai yang selamat. Jangan dulu. Itu perlunya ilmu. Ya. Ini terkait nanti dengan doa. Ya. Tergantung pada konteks dan sikap batiniah kita ya. Kita harus pahami lebih dalam dulu.
Bagi kita yang mengalami akses ya, alhamdulillah kita jemaah kita sini masih disehatkan semuanya kan, tidak ada kekurangan ya, walaupun ditimbulkan rasa takut kan, natural aja. Nah, jadi secara etimologi dulu untuk bahas ya. Yang paling banyak kita pikirkan kan sekarang namanya musibah, Pak. Itu asal usulnya musibah itu dari makna musibah tadi itu. Kita bisa mendapatkan makna mesti gimana? Coba kalau kita interaksi sekarang. Kita lebih cenderung musibah itu identiknya negatif kan? Beda loh musibah dengan bencana. Bencana itu bahasa Indonesia. Musibah itu usulnya ashaba bahasa Arab. Maknanya tidak mungkin negatif. Maknanya ada positif. Jadi kalau menyebut musibah, pas ada musibah pasti ada positifnya. Itu cepat tuh Pak. Ah, itu dia. Nah sekarang kejadian sekarang itu bahasanya musibah. Musibah. Ya. Nah kalau itu diterjunkan umpama di Bali, Jakarta, itu namanya musibah atau bencana? Bencana Pak. Ah, itu bedanya. Di sini kan nggak ada orang yang degilnya kebangetan, jahatnya kebangetan. Seperti di Aceh itu musibah. Maka orang sering menyebut musibah. Konteks letaknya dilihat dulu. Kalau di Bali yang banyak maksibat, disebut musibah kurang bijaksana juga kayaknya. Itu bencana itu. Kalau bencana kaitannya dengan azab. Kalau musibah kaitannya dengan keseimbangan. Sepakat Pak? Nah, itu kita ilmunya. Nah. Jadi apalagi azab, istidrat. Nah. Ini tergantung konteks pemahamannya kita. Ya. Etimologi kata musibah asal kata bahasa Arab ashaba yusibu ishabatan. Usulnya ya. Memiliki banyak makna tuh. Di antaranya aushabatul qardi, artinya mengenai sasaran. Mengenai sasaran. Jadi musibah itu kena itu sasarannya tepat. Bisa positif, bisa negatif, bisa orang taat, bisa orang tidak taat. Nah gitu kan Allah. Faktornya menyeimbangkan Pak. Duduk ada? Duduk ya? Nah, menyeimbangkan. Nah, itu yang disebut ashabatul gardi. Arti musibah itu pertama mengenai sasaran. Jadi kalau musibah kena sasarannya tuh. Baik kelompok, baik orang taat, baik pun orang berdosa. Ya. Kemudian ashabun na'mati. Memperoleh, mendapatkan nikmat. Juga musibah. Nah, ya. Musibah tuh Pak. Jadi jangan kita menganggap musibah itu negatif semuanya. Misalnya gini, Bapak dikasih uang 10 miliar. Bahasa yang tepat itu, kan alhamdulillah sebenarnya musibah tuh. Bisa jadi musibah, bisa enggak sebenarnya. Bisa jadi musibah enggak Pak? Bisa. Bisa Pak. Ya. Jabatan bisa jadi musibah, bisa. Ya, makanya pas kita diberi sesuatu itu, doa kita jangan jadikan istidrat nantinya. Tipu daya disenangkan tapi mencelakakan. Karena ada hukum keseimbangan. Di situ ilmunya. Nah sekarang kalau ditanya, kejadian yang terjadi hampir seragam berturut-turut dengan waktu tetap berhenti, itu musibah Pak. Musibah tuh. Berarti Allah yang ngatur tuh. Nah, itu ilmunya. Ya. Maka mesti dituntun dengan amalan kita mesti gimana. Itu konteks kita ngaji. Ya. Ashabun na'mati berarti memperoleh atau mendapatkan nikmat juga musibah. Selanjutnya ashabun ya yang disebut ashabun minal mali. Ya, artinya mengambil sebagian dari harta.
Ini mengambil sebagian dari harta antum. Antum degil nggak mau zakat, Pak. Itu bisa juga terjadi kejadian yang dicontohkan seperti yang di sekarang. Misalnya orang-orang kaya itu zakat dicuekin, Pak. Diambil sama Allah tuh. Keseimbangan tuh. Itu disebut musibatun mali. Ya, dia ambil. Jadi kalau antum berharta berlebih, tolong sedekahkan. Maka antum nyinyir tuh sedekah. Karena kalau tidak diingatkan dengan musibah, dia tetap begitu terus, Pak. Sampai ada hukum yang disebut ini keirian dari sosial nanti. Sudah mulai menyolok loh. Misalnya suatu tempat mewah banget gitu. Sementara di tepinya makan aja nggak bisa, Pak. Dia nggak mau pula bersedekah. Itu kenanya apa namanya? Ashabun minal mali. Ya, diambillah sebagian hartanya. Sama ya? Nah. Yang nggak enaknya kan diambil hartanya dengan paksa, Pak. Siapa yang jadi walinya, Pak? Alam. Hati-hati kalau alam berdakwah itu disuruh Allah. Betul? Itu ada di Quran loh. Selain itu, musibah juga bisa bermakna nih. Asbahul mushabahi. Apa itu? Musibah telah menimpanya. Ini lebih cenderung ke azab. Nah ini nggak pandang bulu, Pak. Ada wadal lah istilahnya. Tinggal di sana, taat soleh pun disikat, Pak. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi disinilah titik ilmunya yang mesti jelasin. Ya, insya Allah bapak-bapak tahu kalau dijatuhkan suatu musibah di sana, bapak tahu. Ini arahnya ke sini nih. Ini arahnya ke sini. Itu yang berilmu. Doanya juga beda, Pak. Enak ya nggak dimandungnya dijelasin ya. Dengan demikian makna musibah pada konteks tertentu bisa jadi bencana atau malapetaka, bisa juga jadi keseimbangan dan rahmat. Saat tertimpa musibah banjir, ya itu yang bekerja tidak air saja, Pak. Ya tidak air saja. Yang kejadian ini ada dua tempat secara hadis. Itu bermainnya dua unsur. Ya. Air dan angin. Itu badai. Itu dua unsur tadi bersatu, maka aksesnya besar dan mengejutkan, Pak. Ya. Itu diterangkan di Quran. Kalau unsur air aja nggak begitu deh. Kalau unsur angin aja nggak begitu deh. Ya, walaupun berbahaya juga. Ada satu lagi halilintar, Pak. Itu di Quran loh. Ada satu lagi di tanah, Pak, gempa namanya, Pak. Ya, bergesernya. Jadi gempa, air, badai, halilintar, 4 unsur itu. Nah, kejadian kemarin itu luar biasa memang. Terjadinya 2 unsur bersatu. Ya. Nggak mungkin lah tahu-tahu ditaruh aja itu dengan angin diputar di wilayah Sumatera ya. Kalau nggak ada maksud Allah kan. Bisa saja tahara tinggi, Pak. Dicuci kita. 2 poin dicucinya loh. Ya. Kalau nggak mau antum dicuci dengan air, ya digerakkan dengan udara, antum dicuci sama tanah, Pak. Lumpur lah dimana-mana, Pak. Kan tayamum, Pak. Benar nggak? Nah, maknanya kan sebenarnya ada. Jadi kalau terjadi seperti ini yang 2 unsur tadi disunahkan kata Rasulullah. Air, angin. Apa sunahnya? Membaca doa. Disunahkan membaca doa. Dia nggak bisa digempa ini kenanya. Air dan angin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada itu. Tuh. Jadi ada hikmahnya Pak. Kalau antum taat diganti itu. Yang lebih baik lagi. Ya. Nah, enak nih. Kena musibah, doanya itu tuh Pak. Kalau kena, kalau nggak kena jangan. Di sini kan nggak kena bener nih. Cuman doanya was-was kalau di sini, kalau takut kena, astagfirullahaladzim aja. Tapi kalau kena, misalnya di mana daerah mana? Lubuk Muntirin. Itu seharusnya orang yang kena itu bacanya doanya itu tadi. Sasarannya begitu. Kalau ada aksesnya banjir udah kena rumah, aksesnya itu. Ulang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Insya Allah Pak, musibahnya cepat. Sudah itu ditutup kalau udah reda. Hujan tuh reda misalnya kan, air kan turun, reda. Baca tadi pas hujan, pas tergenang, baca tadi ya. Setelah hujannya berhenti, nah ini yang nggak diamalin. Maka nggak ada remnya hujan tuh. Remnya gimana? Setelah hujan reda kata Nabi, Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Catat tuh. Jadi bapak-bapak kalau sudah tergenang di depan baca yang tadi. Setelah berhenti hujan baca Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat dan membawa kebaikan. Sampai Pak? Insya Allah Pak, enggak di Lendo atau apa. Seandainya di Lendo berarti apa? Kurang zakat. Itu. Ayo. Nah ini kok enggak diamal ya? Enggak ada yang nyampein ya nih. Seharusnya kan Ivan Aris sampein ini ya. Beliau kan dakwah juga ya. Bukan Pauji ya? Ke umat kan nenanginnya sebegitu. Amalan ritualnya apa? Kalau urusan misalnya BMK apa tuh urusan orang-orang yang datang itu kan banyak urusan lahir. Itu kan perlu urusan rohani juga kan? Nah, amalin tuh ya. Satu poin ya. Anung tidak akan membahas masalah gempa. Kalau dibahas masalah gempa takut datang gempanya Pak. Ini kan udah terjadi Pak. Ya, nah, duduk ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli li khairan minha. Selesai berhenti hujan. Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Clear. Nanti dong set ya. Ke depan konsep hujan ini masih ada Pak. Kalau sudah mulai ada cemas, walaupun belum tergenang tapi air udah mulai nggak berhenti, baca aja ya. Selesai berhenti, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amalan dengan doa kita sesuai dengan takdir Allah. Hujan pun berhenti dan menjadi rahmat. Ini bukan doa tolak hujan ya, nggak ada doa tolak hujan Pak ya, nggak ada doa tolak bala, nggak ada. Harus tahu ilmu tauhid, harus tahu ya. Kalau sudah terjadi sudah ketentuan, nggak bisa ditolak. Kita hanya bisa berdoa. Kalau sudah berhenti, kita pun harus berdoa supaya akses hujan tadi kalau diambil akan diganti dengan yang lebih baik gitu. Paham ya? Paham ya? Nah, kenapa para wali Allah, ulama-ulama yang tingkatannya mendekati wali dahulu itu takut ya berdoa terutama dalam keadaan bencana? Kenapa? Karena tinggi tauhidnya Pak. Padahal doa mereka pasti diijabah. Kan gini,
Kemarin juga ada deh. Bantuin dong, doakan supaya berhenti came keluarga Ambo. Nah, itu berarti doa minta tolak bala. Itu sedang terjadi Pak. Jangan apa doakan. Ilmu tasawuf, ilmu ruhani nggak boleh. Sama Pak. Jadi nggak ada dalilnya doa tolak bala. Berarti antum menggeser Allah. Lain kehendak Allah bisa ditolak bala. Itu sedang terjadi, nggak ada. Itu gunanya kita talabul ilmi ya, kita pahami ya. Kalau sebelumnya terjadi mendung itu boleh doa. Jadi doa itu dilakukan oleh kita kalau sudah terjadi bencana di tempat antum, ya terjadi amalnya yang tadi, ya. Tapi kalau kita di luar itu banyak istighfar. Itu kata Nabi. Banyak istighfar kita punya poin dari hadis syahidul istighfar cukup. Sampai Pak? Nah itu dia. Kenapa para wali Allah tidak mau dan tidak berani berdoa padahal doa kalau wali Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena gini, kita pahami ilmunya. Jika dibalik munculnya musibah atau bencana ada sisi baik dan buruknya. Itu satu. Pasti musibah itu ada sisi baiknya. Maka dia nggak berani berdoa. Itu wilayah Allah. Kok terbalik-balik ngaji Anung? Nung tunjukin dulu. Jangan dulu dijidah. Ada sandaran kalinya tuh. Ah ini kan egoisme nih. Wah masa keren. Gua doain lu bukmin turun nih. Berhenti sekali. Puh. Bim salabim. Nggak ada yang bisa bro. Nggak ada. Di Lendo juga tuh jalan. Itu sudah sunatullah, ketentuan. Ketentuan itu tauhid, Pak. Capek aja kita berbusa berdoa ya. Dilawan Allah, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kita istighfar aja. Betul kan? Kan itu sudah terjadi. Ya. Jika dibalik muncul musibah atau bencana, ada sisi baik dan buruknya nggak? Ada. Kita mesti imani. Jadi gini, inilah yang menyebabkan kenapa para wali ulama dulu nggak mau mendoakan. Suruhnya paling istighfar. Nggak ada doa tolak bala. Kita sama-sama doa tolak bala di tempat musibah berjamaah. Doalah tolak bala di Lendo antum mah. Mungkin di Lendo bisa tuh Pak. Itu pemahamannya. Jadi begini, itu tidak berani ulama-ulama dulu berdoa agar bencana musibah menghilang. Wah keren nih. Simsalabim. Ya, jadi bukan karena egois ya, dong sampean. Bukan kita nggak boleh berdoa ya, bukan itu maksudnya. Ilmui. Jadi kita tidak boleh menentang kehendak Allah. Tauhid kan? Itu sudah terjadi. Ya. Misalnya maaf, ada gempa, banjir, musibah terjadi nih. Semua wali tidak berani berdoa supaya dihilangkan, tidak. Jadi yang penting apa? Sunatullah itu kan. Waktu ada gempa sebulan dulu pernah terjadi di sini. Banyak yang doa tolak bala. Tapi berhenti itu 3 hari, 2 hari, turui Pak. Karena ketentuannya begitu. Nah ini terkait dengan hukum alam loh. Ya. Sekali lagi, yang Andung sampaikan ini untuk yang lain bukan tidak boleh berdoa. Justru dalam kondisi seperti itu, perbanyak istighfar. Itu kata Nabi. Ya. Adapun wali Allah yang berdoa agar tidak terjadi menghilangkan bencana atau musibah, ini ilmunya begini. Malah berdampak buruk loh. Aksesnya kalau dia doa, wali itu kan makbul. Doanya pasti diijabah. Ada dampak buruknya. Karena misalnya tidak ada gempa, tidak ada banjir. Ada wali berdoa, ya Allah, berhentikan musibah. Hilangkan musibah ini. Nah, makbul umpamanya. Nah, ini alasan kenapa para wali tidak berdoa minta musibah dihilangkan. Karena nantinya yang sering maksiat akan tenang-tenang saja. Tahu nggak Pak?
Yang ilegal logging nebangin pohon akan tenang-tenang saja. Analoginya gitu. Secara eksplisit diterangin di Quran tuh. Memang bencana alam itu hakikatnya ketentuan Allah. Tapi ada Quran menunjukkan karena juga ulah manusia. Pahami? Pahami? Ada di Quran itu. Ya. Jadi kalau kita ilmui sudah terjadi mau ditolak. Istighfar aja. Ya. Jadi ya Allah, pokoknya musnahkan musibah ini. Wah. Akses yang maksiat, yang banyak maksiat, makbul, tenang. Masalahnya kalau tidak ada musibah, yang maksiat menjadi tenang. Paham ya? Yang selingkuh tenang, yang tiktokan medsos porno tenang. Gitu. Benar gak Pak? Yang nggak bayar zakat tenang aja, yang nyerobot sana sini tenang aja. Kalau nggak ada bencana, betul kan? Berarti bencana itu peringatan dari Allah, betul? Seorang wali nggak akan mau berdoa, pasti suruhnya istighfar, akui dosa antum. Inilah pentingnya kita pahami secara keilmuan. Sebab musibah, bencana muncul itu akibat karena banyak yang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan. Yang lebih cenderung kalau zaman sekarang itu kemungkaran Pak. Kemungkaran, nah, udah jelas bukit itu penahan air, peresap air, nyelendo juga cari ame Pak. Tabang dulu tuh. Untuk gue macam-macam lah. Apa istilahnya illegal logging nggak kalau zaman kini? Ya kan? Nah, berarti ada campur tangan orang nggak? Manusia. Ada ya? Allah memperingatkan. Mau dihambat dengan doa apa Pak? Hukumnya harus digituin. Benar kan? Supaya yang melakukannya berhenti kan gitu. Jangan tenang aja. Ya. Nah kita merenung. Adanya demo terjadi, pembakaran kejadian ini. Walaupun ada orang baik korban, ada sisi baiknya enggak? Ada sisi baiknya enggak? Itu dia, itu hikmah namanya. Kalau bahasa kerennya hikmah ya. Disinilah kita pahami secara lebih komprehensif, lebih kita sadari dengan ilmu. Namun di sisi lain, munculnya musibah bencana itu bukan hanya dirasakan yang maksiat saja. Orang yang soleh kalau di tempat situ, orang yang taat juga kena imbasnya, benar kan? Makanya ada yang disebut ilmu wadal Pak. Tahu ilmu wadal? Ada yang salame dikorbankan orang. Atau dia, misalnya maaf, di suatu tempat yang kena musibah, ada orang taat nggak? Ada, tapi karena ada di sana disikat juga. Sama nggak? Itu imbasnya. Makanya ingat, ini yang mulai jaring lakukan. 40 rumah itu bisa kena kalau satu orang saja berbuat zina, Pak. Rezeki antum habis. Ada hadisnya nggak Pak? Bayangin kalau sembunyi. Kalau nggak yakin antum nggak beriman loh. Nah ini yang disepelekan. Kita nggak tahu di komplek mewah itu Pak. Apa yang dilakukan? Benar nggak? Itu dia. Jadi jangan menjustifikasi bahwa orang itu berbuat dosa nggak boleh. Tapi kalau udah terjadi masalah itu, kita harus ilmui apa sih sebabnya. Duduk kata Pak. Ya. Kalau tidak ada musibah ya tenang aja mereka. Tenang aja maksiat. Bener nggak? Coba Pak, tenang aja gempur-gempuran bunuh-bunuhan antara Umaro dengan Gam. Kalau nggak ada musibah Pak,
Walaupun ada korban orang baik, masih sampai sekarang dar-der, mungkin benar nggak Pak? Itu dia. Dan semua ini ada di Quran loh. Tapi ingat ya, masalah ini harus dibahas secara lebih komprehensif, lebih jelas, ya, diterangkan dulu. Nanti takut dijidal orang lagi. Akses selanjutnya nih terjadinya gempa, ya. Banjir bandang. Jumatan kita jadi takut. Kemarin Jumatan kita takut nggak Pak? Gara-gara virus. Ya, betul kan? Sampai dikasih jarak yang mesti saprata. Apalagi kalau iman nggak kuat. Benar kan? Ya. Jadi udah jelas Pak. Yang ngaji takut, yang itikaf juga takut. Nah, jangan datang ngaji ke YMA nih. Nah, rumah gua berantakan. Padahal solusi ada di sini loh. Bekerja suatu rohani kan antum nggak tahu. Ya, dengan bermajelis ini antum sudah menolong orang banyak loh. Insya Allah Pak. Maka pas antum mati keluar itu udah syahid. Itu dia Pak. Itu bukan tolak bala, bukan. Yang itikaf takut karena bencana tadi. Itu aksesnya. Tapi kan satu-satunya yang maksiat takut juga. Ya. Cuman satu, tapi aksesnya yang baik banyak. Yang taat takut. Ya. Nah, karena takutnya orang taat, maka menjadi apes, tahu nggak? Apes dia. Tapi kalau dia mati, surga tantangannya. Sampai Pak, kebaikan didapatkannya gitu. Itu hukumnya. Itu kalau menurut ilmu tasawuf ya, takut itu tidak masalah. Takut seperti itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau di ilmu syariat ada ikhtiari, hindari bencana. Itu syariat. Ya. Jadi harus di tengah-tengah Pak. Kalau sudah terkurung benar, jangan ngikuti tasawuf benar. Ya. Jangan ngikuti syariat benar. Bawa dua-duanya. Bukan separuh-paruh, maksudnya kafah tuh begitu. Kalau udah bencana, jangan diam aja, lari juga lah ya. Makanya saranin kalau sholat berjamaah di masjid, ada imam, wah kuat Tuhannya, imam kuat katanya. Mati itu urusan Allah. Pas ada gempa, antum diam aja mampus lah. Kabur lah, batalin sholat. Hukumnya begitu, itu syariat yang benar itu. Karena sudah diperlihatkan secara fisik. Sampai enggak Pak? Profesional kita. Ini udah ngaji sama andung loh, lahutnya tinggi banget, diem aja kan kacau tuh. Nggak bisa begitu, makanya ngaji tasawuf itu harus kuat fikih tasawuf. Nah itu dia. Menyalahi secara kehidupan sains modern nggak ngaji Islam? Enggak kan? Enggak kan? Ya. Bagi orang yang sering jolim, musibahnya itu adalah hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Memanjatkan doa agar selamat dari musibah dan bencana dapat dilakukan kapan saja bro. Kapan aja. Bukan waktu musibah. Waktu musibah justru kejadian kita istighfar, akui dosa. Duduk gak? Bukan mendoakan minta tolak bala. Nggak kacau ini. Itu salah. Sampai Pak, Bapak udah kena nih musibah nih. Yang mesti dilakukan apa Pak? Suruh berhentiin itu. Sementara di depan mata itu gluduk galodo Pak. Mau diberhentiin dengan doa? Ya nggak bisa. Tobat. Ikhtiar, usahakan menghindar kalau mampu. Betul kan? Jadi doa itu hakikatnya ada ilmunya, ada waktunya, ada tempatnya. Hati-hati doa kita menjadi tidak ikhlas nih. Kalau terjadi musibah baru kita berdoa. Itu nggak ikhlas namanya. Setuju nggak? Bapak berdoa, suruh hentikan tuh. Ternyata musibahnya terjadi, ikhlas nggak Pak? Doa yang baik itu diilmui waktunya ada. Kapan? Pagi dan sore. Terutama sore.
Karena menjelang ke malam. Subuh menjelang ke siang, betul kan? Itu dua tempat itu. Anu pernah terangkan itu. Apa doanya kalau terjadi seperti itu? Jangan waktu ada musibah. Sekarang kan aman nih. Ke depan nggak tahu kan? Iya kan? Nah, doanya Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta alaiha tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masyaallahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil azim. Alamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa man syarri kulli dabatin anta akhijun bi nafsi tiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya, doa tadi kalau aman, tidak terjadi bencana, istiqomahnya dilakukan pagi dan sore. Doa ini bisa diarahkan ke 4 unsur tadi. Tahu nggak? 4 unsurnya apa? Gempa, banjir, nawaitunya takut ada itu, tsunami, apalagi Pak? Badai, ya, halilintar. Itu doanya. Kapan dilakukannya? Kata Nabi pagi dan sore. Bapak kalau melakukan itu, menyatakan gini, kata Nabi. Pagi lakukannya tidak akan ketemu bencana sampai sore. Sore lakukannya sampai tidur, ke pagi lagi tidak akan ditemui bencana itu. Duduk Bapak. Itu hadis sahih. Jangan-jangan nggak ada yang doa itu Pak di daerah yang kena bencana. Nah, kan gitu. Ya kan? Maka diperingatkan. Kalau khusus terkait, ya udah doa tadi, ya insya Allah tidak akan temui. Terjadi bencana, kita lakukan doa tadi, maka ditutuplah. Kalau terjadi suatu khusus di air, tadi kan udah disebut. Kalau di air tutupannya, ya nggak perlu kita bahas. Ya. Hadis riwayat Ibnu Sini, kalau ingin mendalami perkara ini, doa-doa makbul, waktunya, tempatnya, silakan baca Azkar karangan Syekh Nawami Al-Bantani. Ya, itu dia. Itu referensinya. Jadi waktunya doa ini dijelaskan ialah pada pagi hari. Maka ia tidak akan tertimpa musibah hingga sore hari. Dan membacanya di sore hari, maka tidak akan tertimpa musibah hingga pagi hari. Ya. Jadi tidak ada mengamalkan doa untuk menolak hadirnya bencana, nggak ada Pak. Doa tolak bala itu nggak ada dalilnya, ya. Nah, waliullah saja tidak berani itu karena paham ilmunya untuk melakukan doa tolak bala. Ini akan menimbulkan akibat yang sangat fatal, akan sangat berbahaya jika melakukan doa menolak sesuatu yang sudah ada ditetapkan oleh Allah. Sebab semua yang ada di dunia dan apa yang terjadi pada dunia adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, itu haknya. Semua yang terjadi di muka bumi ini hanya Allah yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, termasuk datangnya bencana. Namun jika bencana alam terjadi, itu semua adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Ini ada di Quran. Khususnya yang tidak pandai menjaga alam, yang kurang ngajar kepada alam, atau yang merusak alam, menebang pohon seenaknya, proses penambangan yang melampaui batas karena keserakahan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa tindakan manusia juga berperan dalam proses datangnya musibah. Sampai Pak? Dasar pokoknya firman Allah Asy-Syura ayat 30. Iqra iwan. Itu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau itu antum melakukan musibah, apa yang mesti dilakukan? Keseimbangan, tobat, memaafkan kesalahan, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau melihat itu Pak, kalau melihat kejadian musibah itu, ya Allah hindarkan musibah ini, kun ya Allah, kun ya Allah. Mungkin jadi Pak, nggak bisa kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Nah, makanya jangan Bapak ngikutin kalau nggak diilmuin. Sama-sama kita istiqosah, kita lakukan doa tolak bala. Ada aja Pak Ando ngomong pokok. Nah, terjadi bencana ini nggak ada itu. Oke Pak, ingat itu para Habib bukan itu loh. Pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala macam penyebab datangnya musibah yang menimpa manusia ada kaitannya. Ada kaitannya sekali lagi ya. Perbuatan tangan manusia. Betul kan? Udah jelas tuh. Dia hanya memberikan apa yang pantas manusia dapatkan. Kalau dia mengakui kesalahan, ya sudah itu bertobat. Juga selamat sebetulnya. Allah itu Maha Rahman. Ya. Kalau kita membandingkan, ini sering jadi beda pendapat jadinya Pak. Coba dibaca deh Quran surat Al-Hadid ayat 22. Baca coba. Seperti bertolak belakang seperti tadi itu. Al-Hadid 22. Ini penyeimbangan sebetulnya. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Gimana? Coba jadi penafsir ya. Saya tantang nih Iwan Haris nih. Tafsirkan dua ayat ini. Yang pertama Asyura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan buat tanganmu sendiri. Benar kan? Nah, tiba di ayat Al-Hadid Allah berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu, nggak ada yang tadi faktornya, sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kejadian itu. Bingung nggak Pak? Kepala kita bingung nggak? Benar kan? Itu gunanya diilmuin. Bingung kan? Ayo, udah buat tafsir itu. Ada Ustadz Fauji, nggak ada hadir ya. Ah, ini yang sering melenceng dua nih. Bingung nggak Pak? Nah, gini, kita bahas dulu ya, supaya kita lebih sedikit memahami konsep musibah itu ya. Harus tahu amalannya juga beda Pak. Doanya juga beda kalau amalannya beda kan? Sasarannya beda ya jelas, doanya beda. Waktunya pun beda. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada manusia bahwa dia adalah sang prima causa. Apa itu prima causa?
Ini harus ngerti ilmu ruhani teologi. Kawasannya di tasawuf tuh. Yang ayat Al-Hadid ini. Arti dari causa prima. Nah, ya ini ya. Itu ditujukan kepada Tuhan adalah istilah Latin tuh. Adanya di ilmu teologi, ilmu tasawuf. Berarti penyebab pertama atau sebab utama Allah musibah itu. Tapi Allah juga mengaitkan juga bisa terjadi campur tangan manusia. Duduk gak? Ya. Arti kata kalau tidak ada orang berbuat merusak illegal logging, ya akan terjadi bencana juga. Tetap akan terjadi. Tidak bisa mengalahkan yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sampai nggak? Betul kan? Jadi tidak bisa menganggap kejadian alam itu berdosa kita kalau menganggap karena itu saja. Sama ya? Illegal logging juga sudah tercatat di Lauh Mahfuz, Pak. Umpama kalau Ikhwan ini tukang nebang pohon di sana, tukang buang sampah ke sungai. Ada tercatat sana, Pak. Sampai nggak? Gitu. Pemahamannya harus begitu. Causa prima itu, sang causa prima causa itu Allah. Sebab utamanya yang tidak disebabkan oleh apapun. Jadi kalah ayat Asyura tadi. Namanya enggak ya? Walaupun dia tidak menebang, kalau Allah berkehendak hancur, hancur. Bisa nggak ada tolak balanya tuh Pak? Logika. Enggak. Nggak bisa istighfar aja. Ada kebaikan di sana kalau kita istighfar. Dalam ilmu filsafat, ilmu teologi Islami, causa prima sering diidentikan dengan Tuhan sebagai sumber awal dari segala sesuatu yang ada. Arti kata dengan bencana itu kita paham ilmu tauhid. Itu kuasa Allah. Ya. Namun tindakan manusia juga di sini ada ininya, mungkin kemungkinan memberi andil manusia itu juga terhadap musibah yang terjadi. Dengan kata lain, walaupun musibah hakikatnya sudah ketetapan Allah, namun pada saat bersamaan juga merupakan buah dari perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Dalam konteks ini, manusia berarti diperintahkan untuk apa hidup? Untuk apa hidup diperintahkan? Semuanya harus berbuat baik. Semuanya harus memberi kebaikan kepada orang. Semuanya berguna nggak untuk masyarakat banyak. Itu manusia perintahnya. Sama ya? Jadi manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik karena itu dapat mendatangkan dampak yang baik. Itu analogi. Itu hukum kausalitas. Kalau kita baik, dampaknya juga baik. Kalau kita buruk, dampaknya juga buruk. Kalau kita merusak, dampaknya juga merusak. Dampak itu luas, Pak. Siklusnya luas. Oh, siklusnya. Yang baik juga bisa kena, cuman hanya satu orang. Hati-hati, Pak. Makanya nggak boleh diam ulama itu. Kalau tidak bisa dengan ucapan, doa. Ini mainnya doa waliullah nih. Ya. Berat juga Pak. Ya. Ayat tadi secara tak langsung juga memerintahkan manusia untuk bisa introspeksi. Betul? Baik Al-Hadid, Asyura. Tolong introspeksi kita di dunia yang udah tua ini. Terutama perbuatan kita yang telah dilakukan. Jika kita banyak melakukan kebaikan, insya Allah antum selamat akan ditambah rezekinya. Gitu aja bahasanya. Sebaliknya jika kita banyak melakukan kesalahan, sebaiknya taubat, istighfar. Duduk gak? Dari segala perbuatan buruk kita dan tak mengulangi agar tidak mendapat musibah sebagai peringatan.
Jadi ingat Pak, musibah berulang itu karena sudah diperingatkan secara person enggak juga. Apa bangkang istilahnya dah? Indah juga lah, jangan mabuk tahara, mabuk balik tahara, mabuk le. Allah masih sayang sakete dia aja. Beko sekali cupak tunggak balik aku. Banyak contoh tuh Pak. Ujungnya kalau akan cupak gadang alam badawah. Kalau alam badawah apa Pak? Nan elok pun tak bawa bedo. Betul nggak Pak? Nah itu tuh. Maka kita nggak bisa diam. Jadi supaya kita tidak mendapatkan musibah, disinilah kita mengilmuinya. Secara tegas kan ada di surat Asy-Syura diterangkan penyebab datangnya juga ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Namun bukan berarti kita boleh menuduh orang yang ditimpa musibah pantas mendapatkan dosa atau musibah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena mereka juga melakukan itu diizinin Allah nggak? Kan susah juga tuh. Diizinin Allah Pak. Ya, jadi kita nggak boleh menuduh, menjustifikasi kalau bahasa modernnya, ya kan? Semisal perkataannya, sebab si Anu tuh dia jina sih, ditampe itu udah pe lah banjir bandang. Ada usaha apa? Nggak boleh, nggak boleh berkata itu. Yeah. Jadi yang perlu kita tidak mengetahui apakah musibah tersebut merupakan peringatan terhadap dosa atau cobaan, itu Allah yang tahu. Tapi setidaknya diilmui seperti ini, rabaan kita akan mengetahui asbabnya. Ya, ya. Tahu nggak antum? Kadangkala dikasih musibah, kalau itu taat, masih selamat, dinaikkan derajat. Musibah itu menaikkan derajat, Pak. Ada di Quran. Jadi hilang sesuatu, susah sesuatu, hak kita diambil orang. Ingat, ikhlaskan, itu antum akan dinaikkan derajatnya sama Allah. Sampai enggak? Itu yang sering enggak disadari. Karena itulah Allah di surat At-Fatir ayat 45 mengingatkan nih di Fatir. Sekali-kali khusus jemaah dong, jangan merasa sok suci, merasa paling benar, merasa akal kita paling pintar, kita lawan jidal Allah. Hati-hati. Anu paling gak suka tuh, langsung marah tuh. Ya, jadi coba Iqra Ikhwan Fatir 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang takut. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, kaitan ayat ini terkait dengan istidraj. Apa? Istidraj. Jadi kalau Allah berkehendak, antum berbuat kejelekan, disikat semua, nggak ada yang bersisa, Pak. Habis. Karena Allah Maha Kasih Sayang. Terkait kaji sebelumnya, Pak. Kita ini ciptaan Allah. Rahmatnya lebih tinggi daripada
ajabnya. Ya itu belum seberapa, Pak. Ya. Jadi ada yang meninggal, orangnya baik, orangnya taat, insya Allah derajatnya naik, Pak. Diganti keluarganya kalau masih hidup. Percaya nggak? Nah, itu di situ yang maka kita pahami dulu konteks musibah ini ya. Jadi bersyukur juga ya andungnya ada musibah, bukan mensyukuri, bersyukur ada ilmu ya. Kita ada ilmu, ada musibah kita ada ilmu untuk introspeksi dirilah mesti gimana ya. Jangan sampai kepada Allah itu kena dicontohkan kepada kita kan. Udah taat dicontohin pula. Itu kan ya wadal Pak. Kacau pula. Jadi di sini perlu kita renungi. Jadi ayat tadi itu kan kalau Anung boleh tafsirkan Fatir 45, Allah itu mengingatkan manusia bahwa mereka semua berpotensi mendapatkan musibah. Kita semua ini ada potensi mendapatkan musibah. Musibah itu bukan negatif saja, juga ada positifnya. Ya, jadi kalau antum misalnya disulitkan rezeki, ada positifnya, itu musibah juga, Pak. Itu musibah. Ya. Orang menjidal kita juga kita boleh menyebut, saya kena musibah nih, dikritik keras. Itu musibah, Pak. Jadi musibah itu enggak ke alam aja. Ya. Sama ya? Karena musibah usulnya dari ashabah itu wahyu. Ya. Udah sampai ya? Jadi dengan begitu potensi mendapatkan musibah bukan ajab ya. Ini ajab beda. Ajab perbuatan mereka tanpa terkecuali ya. Ajab itu bagi orang yang sudah melakukan bangkang. Tahu bangkang? Diingetin ulang ya ajab. Hanya saja kadangkala yang udah bangkang juga Allah masih menangguhkan. Enggak sholat, enggak ini, enggak udah dikayakan dulu, diberi rezeki juga. Itu namanya apa? Istidraj. Nah itu bedanya. Nah, ditangguhkan. Walaupun antum berbuat buruk. Nah, di Asyura juga disindir itu. Namun jika ajal waktunya telah tiba, maka manusia di hadapan Allah mempertanggungjawabkannya itu. Ya, ini penting ya. Perbuatan mereka. Karena itu direnungkan kata-kata ini. Idza tajarot ala at-tasharrufi yajib alaika aidan antajaru ala tahamul al-waqibi. Berani berbuat. Berani untuk berbuat. Bangkang Allah, maka harus juga berani untuk menanggung akibatnya. Sepakat? Tolong kita introspeksi. Ya. Tantang andung boleh. Maki andung boleh. Allah jangan. Sepakat? Tuh. Salah satu contohnya, kalau banjir bencana diakibatkan oleh manusia yang merusak hutan serta membuang sampah sembarangan di sungai, maka dari itu kita kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Jadi kita gak boleh menjustifikasi itu dulu. Ya. Walaupun ada sebab. Ya, ada sebab. Ya. Hukanun wa takdir li bashar alladin yartakibun maksiatullah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian hukum atau peringatan untuk manusia yang berbuat mungkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Ini bukan maksud tidak boleh berdoa. Ya. Segala sesuatu harus diilmui seperti dihindari gempa maupun banjir. Ya, diilmui. Tolong diilmui. Tadi sudah disebutkan berdoa itu bukan pas datangnya bencana. Akui dosa saja. Itu konteksnya. Kayaknya kita kurang ikhlas. Seharusnya walaupun dalam keadaan aman. Sekarang aman? Nah, amalkan yang tadi. Kita tidak tahu ke depan, Pak. Dan ingat, bencana itu bukan musibah itu aja. Bisa dikaitkan ke mujmal bersama, akan kena yang taat. Bisa kena yang sifatnya person. Pribadi. Ya. Itu juga musibah, Pak. Ya, musibah juga. Ya.
Tolong lakukan, amalkan doa pagi dan sore. Mulai kapan? Mulai besok lah. Kondisi ini sudah saatnya, ya. Maka pas ada bencana seperti banjir, sebagai peringatan manusia, itu diingetin lagi sama Allah, kapan saja berdoalah sebelum kejadian yang datangnya diperingatkan dalam keadaan aman dan susah, paham kan? Karena tidak usah sok berdoa untuk menolak musibah, jangan. Ya. Jadi memang nggak ada tuh dalilnya. Doa tolak bala. Ketika tidak ada bencana alam, maka orang tidak akan berhenti melakukan maksiat dan dosa. Kita tetap hati-hati Pak dalam keadaan aman itu. Karena dalam keadaan kondusif itulah istidrat sering masuk. Ya, di sini kita perlu pahami. Artinya kalau tidak ada musibah bisa jadi tenangnya maksiat. Tolong diingat, maksiat itu menciptakan siklus ekonomi. Paham? Maksiat itu bisa menciptakan siklus ekonomi, kaitannya dengan rezeki. Ini nggak dibahas di luar. Ada di Quran itu. Dan salah satunya hal yang bisa menandingi siklus ekonomi di luar daripada dakwahnya alam apa Pak? Ibadah haji. Bingung pula tuh. Ibadah haji. Sayangnya ibadah haji itu berat bagi yang mampu dan berharta halal. Berat nggak Pak? Itu dia. Syarat ibadah haji bagi yang mampu, sehat, berharta halal. Duduk. Jangan pancing bencana dengan ibadah haji yang tidak halal. Hati-hati Pak. Jadi kalau antum tidak ibadah haji, udah berdoa aja. Doakan orang yang haji. Karena doa haji juga menyangkut terkait dengan dakwahnya alam. Begini, lu ingatkan dulu. Terkait dengan siklus ekonomi, siklus rezeki ibadah haji itu. Persaingannya itu. Jadi salah satu hal yang bisa menandingi siklus daripada ekonomi adalah ibadah haji. Tapi kan wajib haji kalau mampu dan hartanya halal. Naik haji bisa menandingi gemerlapnya maksiat. Maksiat diciptakan oleh satu orang saja akan menciptakan siklus yang panjang. Contoh, satu kampung berbuat maksiat satu tempat di rumah, 40 kena. Duduk. Yang baik kena juga Pak. Kan kita nggak tahu, tetap kena Pak. Bencana gimana? Ada yang taat gak di sana? Ada, tapi kena juga kan? Betul kan? Tapi ada kebaikan di situ. Ingat, bedanya itu. Jadi ibadah haji juga begitu. Naik haji menandingi gemerlapnya maksiat. Maksiat diciptakan satu orang saja, menciptakan siklus yang panjang. Misal, seorang hendak masuk, komplek prostitusi. Siklus ekonominya banyak. Ketangkap nggak nih maksudnya? Gini, maka di sana akan ada pembayaran atas transaksi seks. Satu, ya, nah, yang bersifat zina, betul? Nah, sudah itu? Tidak itu aja, jangan berhenti di situ. Di sekitar komplek itu ada pedagang makanan. Di mana seseorang yang melakukan buat maksiat tadi mampir makan di sana. Niatnya makan supaya kenyang untuk berzina. Yang punya makanan tetap nggak dosa tapi kena imbasnya, apesnya atau enggak? Itu siklus ekonominya, dia mencari ekonomi kan? Nah, ini
Ada pedagang makanan di mana seorang akan melakukan maksiat mampir hingga makanan yang ada di sana menjadi laris. Sampai Pak, ada yang tahu dan nggak bodoh teh nggak. Yang penting gue nggak melakukan maksiat, nggak juga bisa. Imbasnya kena. Itu pada konteks hijrah. Sebaiknya pergi. Agamamu temanmu, agamamu lingkunganmu, agamamu kamu bertempat. Paham nggak? Itu dia. Maka kalau antum tinggal di tempat yang nggak benar, ya, repot sendirian bro, dikeroyok sama setan. Nah, apesnya ada, rezeki bisa seret loh. Ini bukan klinik, sunatullahnya gitu. Nah, lalu ada ojek, taksi online yang digunakan untuk mengantar pulang pergi orang tersebut yang melakukan maksiat. Kena imbasnya nggak? Kena juga walaupun tidak disadarinya. Di Jakarta banyak apa? Itu tadi kan disebut. Terkait maksiat itu dengan siklus ekonomi yang kurang baik. Lawannya apa Pak? Ibadah haji. Nah gini, ibadah haji itu siklus ekonominya meluas. Dong selesaikan dulu nih ya. Jangan dikira antum yang tidak berzina itu lantas tidak memberi kontribusi. Paham nggak? Kita nggak mau takut dosa. Tapi kadang-kala kita memberi kontribusi untuk melakukan orang zina. Bahaya Pak. Makanya kehidupan di pasar itu hati-hati Pak. Paling nggak suka Nabi. Ada dia. Artinya satu orang saja ya. Satu orang aja ya, melakukan maksiat, tetap ada beberapa orang yang ikut terlibat di dalamnya tanpa disadarinya kena imbasnya. Nggak enak juga hidup kayak gitu ya. Itu makanya saling menasehati, cerdas kita. Syubhat aja nggak boleh kok, apalagi haram. Aduh, mungkin berat hidup nih. Dan itu menciptakan siklus ekonomi. Betul kan? Juga siklus moral akhlak yang jelek. Ini juga bisa mengundang bencana. Paham sampai sini Pak? Ini. Satu orang melakukan zina di sana. Siklus bencananya tinggi nggak Pak? Tinggi Pak. Tuh. Jadi yang bisa menandingi siklus besar maksiat, di samping ibadah haji, saling mengingatkan. Yang kedua yang paling gawat, yang menandingi. Kalau maksiat sudah berdampak luas, apa Pak? Alam berdakwah. Benar? Bencana. Kalau ada bencana, yang baik kena nggak Pak? Itu yang apes. Itu yang apes. Ibadah haji melibatkan banyak hal, mulai dari hotel, catering, souvenir. Mereka nggak naik haji. Tapi siklus kebaikan hanya satu orang mulai catering. Ada nggak kebaikannya? Kaitannya juga dengan moral. Dan sebagainya, mendatangkan uang. Bernilai sampai triliunan loh. Ini dikorupsi pula, bencana lah. Dikurung sama angin. Dikurung juga. Kadang-kadang Umar nggak mikir Pak. Ibadah haji itu ibadah mati. Benar nggak? Dikorupsi. Kita puyeng. Kan perlu dijelaskan di sini. Nggak kita aja. Triliunan lagi tuh Pak. Imbasnya kalau ibadah haji lurus, betul kan? Kepada kita. Semua bidang menjadi bergerak ketika haji berlangsung, betul? Kalau benar. Sekarang kan dimainkan Pak. Sekian tahun kita nabung, masuk bank, riba, hantu belau. Sekian tahun baru naik haji, kadang-kala tak tipu loh, betul gak? Wajar kan kalau alam berdakwah. Gimana? Mau lawan kondisi seperti itu, ya kita doakan saja Pak. Setidaknya kita mengilmui.
Ya, itu hal yang bisa menandingi gemerlapnya maksiat kalau hatinya benar pengelolaannya. Daripada nanti diganti dengan yaitu galodo, angin puting beliung, tsunami, megatrus. Ada sangkut pautnya dengan maksiat, Pak. Ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Ada. Itu diterangkan oleh ajaran Islam. Untuk bisa memutus rantai maksiat yang besar, yang paling berbahaya yaitu, mudah-mudahan tidak diulang, alam berdakwah. Itu yang mengerikan. Kalau alam berdakwah, yang ngomongnya siapa? Abang gempa, udah banjir, udah bandang, udah angin, udah badai, udah halili, lintatu dan mangece, Pak. Itulah. Tuh. Sebagai penyeimbang. Itulah ketetapan Allah. Itulah terkait juga sunatullah. Nggak bisa ditolak dengan doa. Karenanya kata Allah, ashaba, asal musibah, bisa digunakan hal baik dan bisa digunakan hal buruk. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah, baca 50. Baca dulu 50. يا تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dari rasa gembira. Jadi musibah itu beruntung. Gitu, Pak. Karena itu adalah suatu peringatan akan menjadi kebaikan. Ya, jangan dibalik. Nah, itu makanya ngaji sama Andung kadang-kadang balik-balik kan. Betul gak? Ya enggak, ini Quran yang ngomong kok. Benar nggak, Pak? Quran yang ngomong kan? Pada ayat tadi, ashabah digunakan untuk hal yang baik tuh. Musibah digunakan untuk yang baik. Dan juga bisa jadi hal buruk, tergantung individunya kan. Nah, kebaikan dan musibah. Dari sini kita dapat memahami bahwa secara umum kata ashabah digunakan untuk menerangkan sesuatu yang didapatkan manusia, baik atau buruk. Jika subjeknya baik, maka makna musibah yang dimaksud adalah mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Sementara kata musibah pada mulanya kan tadi sudah dijelaskan, digunakan untuk hal yang berkenan dengan melempar. Lebih dalam lagi secara isi makni, melempar. Ramitun musibatun. Lemparan yang tepat sasaran. Pak. Tuh. Musibah. Berarti di sini nggak akan melenceng. Begini. Antum main-main dengan ketentuan Allah, kena musibah. Tetap hakikatnya baik, walaupun pedih. Duduk nggak? Itu dia poinnya. Ramitun musibatun, lemparan yang tepat sasaran, nggak bisa melenceng. Mau didoa tolak bala, nggak bisa. Jadi kata musibah secara sosiologi sering digunakan hanya terbatas pada sesuatu bencana kan? Betul kan? Jangan bohong.
atau malapetaka. Kurang arif kita. Yang menimpa manusia sesuatu yang tidak enak. Kalau dalam kamus, bacanya kamus Arab ya. Mazamul wasiti. Pertengahan ya. Misalnya gini. Makna musibah adalah segala sesuatu yang tidak disenangi manusia, kan gitu. Karenanya kata musibah merupakan isim fa'il. Tahu isim fa'il? Kata kerja, kata benda. Gabung. Ya. Dari ishabatun, yaitu kepedihan. Udah sifat tuh. Ya. Pas kena musibah, kena sifat pedih, sedih. Hilang uang, hilang istri meninggal, pedih. Tuh dia. Dan ada kebaikan di situ, yaitu kepedihan yang datang dari diri seorang disebabkan karena suatu yang menimpanya. Makna terdalamnya adalah segala kepedihan atau kesedihan yang menimpa manusia, baik pada diri, harta, keluarga, bisa berskala kecil juga bisa berskala besar. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan, ikhwan, bahwa makna musibah di masyarakat sekarang ini itu mengalami penyempitan makna. Pedih aja, tidak. Buktikan aja Pak kejadian yang kemarin itu. Ya. Kan berhenti ini mendadak, ada kebaikan untuk kita. Yakin? Insya Allah. Ya. Jadi bersihnya zakatnya dengan gitu. Tahu nggak? Bersihnya dengan begitu. Untung kita tidak dijadikan contoh dan wadal. Alhamdulillah. Bagi mereka yang taat kita doakan pasti ada kebaikan. Poin tuh. Itu yang penting. Karena kita sulit menolong secara ekonomi Pak. Secara fisik. Ya bantu secara rohani. Empati kita juga melalui rohani doakan. Pada konteks saat ini menyempit pemahaman musibah. Sering kita memahami sebagai suatu keburukan, malapetaka, bencana yang menghabiskan manusia. Nanti secara negatif menganggap Allah itu tidak adil, dendam. Gitu ya. Nggak bisa begitu Pak. Pemaknaan ini sebenarnya tidak salah sebetulnya. Karena konteks memahami Al-Quran sering terpenggal. Menyebutkan demikian ada juga di Quran berkenaan dengan kata-kata musibah dalam konteks tertentu. Tapi kalau orang berbuat jolim, menebang sembarangan, ya kena itu azab. Betul kan? Nah karena itu datangnya musibah menurut Al-Quran menjelaskan bahwa ada berbagai macam musibah malapetaka yang akan menimpa manusia selama hidupnya. Ingat, kita akan kena musibah. Kenapa? Tapi mudah-mudahan kita tidak kena bencana. Musibah itu kenapa? Karena musibah konteks kita tidak ada bersempitan untuk jelek. Betul kan? Bapak disakitkan untuk sehat. Bapak dihilangkan untuk menjadi baik. Betul kan? Bapak ada korin menjadi baik. Kalau nggak ada korin, kacau Pak, nggak mau nikah. Alah kamaka juga. Siapa ya? Itu dia. Jadi musibah itu memang kalau sempit malah petaka, ya, yang akan menimpa manusia selama hidupnya seperti bencana alam, gempa air bah, badai, halilintar, kematian, kefakiran, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta dan pangan. Musibah dan sebagainya. Selain itu, Al-Quran menerangkan bahwa semua musibah itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya, tidak menik Pak. Allah Subhanahu wa taala sebagai prima causa, pangkal sebab. Hal ini Allah firmankan di Al-Hadid 22 tadi kan. Tadi sudah dibaca. Ayat itu kan
pernyataan secara umum bahwa penyebab datangnya musibah yang menimpa manusia, baik itu kebaikan, keburukan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang mampu menolak, menantangnya. Ada dolak bala. Ya enggak, kan udah paham. Manusia hanya bisa bersyukur kalau terkena di lingkungannya istighfar. Apabila mendapatkan kebaikan, syukurlah. Tabah kalau dapat kesusahan, sabar, bersyukur juga. Manakala mendapatkan keburukan, di Al-Hadid dijelaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid itu kuat sekali di perkara musibah. Karena itu segala sesuatu di dunia ini bisa hadir karena kehendaknya. Jadi tidak ada sesuatu yang muncul begitu aja. Ya. Kehendak Allah, betul kan? Musibah juga. Ataupun ada secara tiba-tiba, ada nggak? Nggak mungkin. Ada asbab. Maka pas tenang ini di depan juga ada musibah. Lakukan amalan pagi sore tadi. Musibah itu tidak terkait dengan bencana saja. Kemiskinan, kurang sandang pangan, ketakutan, sakit. Maka doa pagi sore tadi itu menenangkan antum, mendapat rezeki antum, ya, menjadi taat antum terkait amanah antum. Itulah demikian dapat kita simpulkan kan, dengan begitu Allah itu memang prima causa, eksistensi semesta, termasuk semua perjalanan sejarah manusia. Dengan demikian maka tak layak jika seseorang menganggap apa yang didapatkannya murni merupakan hasil kerja kerasnya. Hilangkan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini masih part 1, insya Allah di Senin kita lanjutkan di part kedua. Baik dulu andong, mudah-mudahan kita lebih arif menghadapi ujian kemarin, ya, karena kita anggap itu adalah peringatan. Ya, anggap saja peringatan untuk kebaikan kita. Intinya kita bisa introspeksi dengan kaji ini. Mesti gimana kita menghadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.